Al-Fatihah dulu kepada pengarang kitab ini, yaitu Imam Al-Munziri. Kalau yang Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, Imam Zabidi. Ya Bu ya. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya Imam Al-Munziri. Allahumma fir lana wa fir lahum wa liwalidayna warhamna warhamhum. Allahumma fir lahu warhamhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Kitab Mukhtasar Sahih Muslim halaman 9. Silakan Bu dilihat. Bab keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsmana radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu an qala. Beliau berkata, siapa yang berkata Bu? Utsman. Siapa Utsman? Sahabat Nabi. Wah, orang kaya dermawan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini kata Utsman ya, radhiyallahu anhu. Mamata. Rasulullah pernah bersabda, mamata, barang siapa mati, meninggal dunia, wa huwa ya'lamu, sedang ia mempercayai Allah ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Hatinya mantap di saat meninggalnya itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dakhalal jannah, surga. Apalagi di sakaratul maut baca sendiri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, luar biasa itu. Caranya gimana? Biar sakaratul maut baca sendiri. Biasakan lidahnya zikir la ilaha illallah. Karena terbiasa, lidahnya terbiasa, insya Allah sakaratul maut nggak diajari, baca sendiri. Lisannya, lidahnya sudah terbiasa. Makanya perintah Allah jelas, zikron kasiro, zikir sebanyak-banyaknya. Biar lisanmu, lidahmu terbiasa. Nanti di saat sakaratul maut itu baca sendiri dah, luar biasa. Ya betul Mam? La ilaha illallah. Karena di sakaratul maut itu macam-macam. Ada yang keausan, ada yang nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang senantiasa istiqomah zikir, ingatnya zikir. Padahal aus, tapi lisan itu baca sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah. Kalau yang biasa istighfar bacanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang kedua yaitu bab 15 halaman 23. Hadis yang nomor 32. An Abi Syurah Al-Huzani, diriwayatkan dari Abi Syurah Al-Huzani radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Populer nih hadis ini. Karena di sini hadis ini diriwayatkan juga oleh gurunya Al-Bukhari di nomor hadis 6019. Artinya apa? Hadis ini muttafaqun alaih,
Gurunya sama muridnya meriwayatkan, insya Allah soheknya mantep itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin ila jarihi, hendaklah ia berbuat baik terhadap tetangganya, jangan sampai menyakitinya. Ya Rasulullah pesan tuh, kalau kalian beriman kepada Allah, hari akhir, tangganya tuh dibaikin. Falyuhsin ila jarihi, kalau tangganya ini mulutnya sesudah dimaja, yang penting kita falyuhsin. Wa kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, lanjut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beriman kepada Allah wal yaumil akhir, suruh ngapain lagi? Fal yukrim dhaifah, muliakan tamu. Mau pinjam duit saya tahu dah, gua terima aja dulu. Wal yukrim dhaifah, muliakan tamu. Lanjut Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Rasulullah ini, pada siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, suruh ngapain? Falyaqul khairan, berkatalah yang baik-baik. Jangan suka bicara jelekin tetangga misalnya. Kau usah. Rasulullah pesan falyaqul khairan, berkatalah, berucaplah yang baik-baik, khairan. Kalau enggak bisa, apa Rasulullah pesan? Auliyas kut, diem dah. Sudah diam. Diam itu mas. Hadis yang ketiga pada bab 23 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau lagi? La tadkhulun al-jannah. Apa kata Rasulullah? Tidaklah masuk surga, wah, hatta tu'minu, sampai engkau beriman. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman wal yaumil akhir. Yakinlah kita harus beriman akan adanya hari akhir. Kita bakal hidup lagi setelah kematian kita, itu harus yakin. Siap pindah bekal. Ini kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, sampai engkau beriman. Dilanjutkan oleh Rasulullah, wala tu'minun hatta tahabu. Rasulullah bersabda lagi, engkau enggak beriman. Kenapa? Hatta tahabu, sehingga kamu saling mencintai. Beriman, saya beriman kepada Allah, mulutnya nyakitin orang, senang nyinggung orang. Hati-hati itu. Kata Rasulullah SAW, engkau tidak disebut beriman hatta tahabu, sehingga kamu saling mencintai, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Rasulullah lantas nanya, tidaklah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang apabila kamu melakukannya maka kamu disebut saling mencintai. Caranya gimana? Afsus salam bainakum, sebarkan salam, kedamaian di antara kamu.
hatinya tidak pernah menyakiti tetangga orang lain, hatinya senang menolong, damai kedamainya. Bisa dengan lisan, setiap bertemu assalamualaikum, nggak dijawab, sudah yang penting ngambil salam dulu, assalamualaikum, nggak dijawab, nggak apa-apa, biar kita udah dapat pahala, ya Bazi. Itu. Tapi dia aja dia, udah ucapin kalau ketemu, assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum, akhi. Absus salam bainakum, kata Rasulullah SAW, sebarkanlah salam, kedamaian di antara kamu. Jangan sampai saling menyakiti, jangan sampai saling mencela, jangan sampai saling menghina. Makanya orang beriman, yang aku beriman kepada Allah, sholatnya rajin, misal, sunnahnya rajin, misal, tapi lisannya terkadang menyakiti tetangga, misal, itu harus dikoreksi, itu sholatnya ada yang salah itu. As-sholatu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jelas orang kalau sholat benar, itu tindak tanduknya itu terhindar dari fahsya wal munkar. Hadis yang terakhir, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hati yang enggak pernah menyakiti orang, malah menolong, ya. Nggak punya duit, nggak bisa nolong, pakai nasihat, kan gitu. Terakhir, satu hadis terakhir. Tadi saya di rumah belajarnya yang Al-Bukhari, Mas Adit lama, saya belajar Muslim, maka tadi sambil mau Pak ya, sambil Asmaul Husna, saya siapin materinya tadi, nyari-nyari dulu. Alhamdulillah ketemu. Gue pikir Ustaz Andi datang, tapi di rumah tadi belajar juga Al-Bukhari. Terakhir bab 27, dan mungkin ini hadis populer juga. Kenapa? Karena hadis ini juga diriwayatkan oleh gurunya Imam Al-Bukhari, yaitu nomor hadis di Imam Bukhari 2654. Muttafaqun alaih. An Abdurrahman ibni Abi Bakrah an abihi, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya radhiyallahu an, ia berkata, qala, kami pernah berada di sisi Rasulullah, begitu. Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah di sahabat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas Rasulullah bersabda tuh, apa sabdanya? Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Perhatikanlah, sahabat-sahabatku, begitu Rasulullah. Aku akan memberitahu kamu sekalian dosa yang terbesar. Ya. Beliau mengulangi 3 kali itu, mengulangi 3 kali. Salasan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, wahai sahabat, 3 kali. Apa dosa terbesar itu? Al-isyraku billah. Saya sampaikan tuh, jangan sampai musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali. Awas, ada namanya syirik khafi. Apa nih Pak Tamam? Syirik khafi, syirik tersembunyi. Apa? Riya. Sepulang balik tuh ingetin, jangan sampai kita beramal, bersedekah ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Hati-hati, itu riya, syirik khafi, syirik yang nggak kelihatan. Ibadah karena orang lain, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Awas nih, al-isyraku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah karena Allah sudah, cukup Allah yang menilai, cukup Allah yang tahu. Bisa enggak dilatih? Enggak dilatih, berat. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dosa yang terbesar adalah wa uququl walidain. Sering tuh. Ini hadisnya dikuatin sama Al-Bukhari dan Imam Muslim, berarti kuat tuh hadisnya. Yang saya sampaikan, wa uququl walidain, berani kepada kedua orang tuanya, durhaka sama orang tuanya. Nggak usah jauh-jauh, rajin beribadah, tapi orang tuanya nggak diurus, udah kelihatan itu. Kelihatan ibadahnya itu harus dikoreksi, kayaknya nggak bener itu. Makanya luar biasa kalau orang bisa mengurusi, merawat orang tuanya, ya Allah, luar biasa itu. Yang terakhir kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa yang terbesar yang ketiga, wa syahadatu zur, kesaksian yang dusta, ucapan dusta. Disuruh saksi nih, saksi bohong, suruh bikin-bikin, mau saja. Kenapa? Karena duit. Hati-hati. Wa syahadatu zur, kesaksian yang palsu, dusta. Di pengadilan, kamu nanti ngomong begini ya, nih 1 miliar misalnya, malu. Itu dosa terbesar yang ketiga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut Rasulullah, wa kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muttaqian. Nanti Rasulullah tadinya berdiri tuh, ngomong seperti itu sambil berdiri. Muttaqian fajalasa. Lantas Rasulullah duduk, ya. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Semula berdiri sambil bersandar, kemudian Rasulullah duduk. Beliau selalu mengulang-ulang sabda itu sehingga kami mengatakan laitahu sakata, semoga beliau diam. Sampai Rasulullah itu diri. Al-isyraku billah wa uqul walidain wa syahadatu zur. Ngomong lagi Rasulullah, sudah duduk nih, ngucapin itu lagi Rasulullah, al-isyraku billah wa uqul walidain wa syahadatu zur. Sampai sahabat itu apa? Laitahu sakata, itu. Semoga beliau diam. Saking apa? Saking pentingnya ini, hati-hati al-isyraku billah yang ketiga ini. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak musyrik kepada Allah, berbakti sama kedua orang tuanya, dan jangan sampai kita bersumpah palsu atau kesaksian yang palsu atau berkata-kata yang dusta, bohong. Karena salah satu ciri orang munafik adalah kalau ngomong, kalau berucap itu banyakkan bohongnya daripada benernya. Itu munafik itu. Hati-hati dengan orang seperti itu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka